Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum diikuti pada Bapak, kita berdoa dulu. Siapa yang biasa berdoa? Jangan lupa. Yabrak, madrak, gabrak, ramlan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa pelajaran hari ini dapat sama-sama diikuti dengan cepat dan tepat. Nah, untuk hadir siswa-siswa semuanya, siapa yang tidak hadir ini? Semua. Bapak absen ya. Arina Zevia, Asara Nilam Pratiri, Akila Azara Ramadhani, hadir. Kolil Nafis Pratama, Dede Wahyu Prasetya, Kanisa Safira, Naufa Amalia Salsabila, Laila Ramadhani, Rido Alfaza, Safa Sakira Azara, Safila Tida, Dedi, Yolanda Vita, Zahira Sabila Azhara, Dian Nur Irawan. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Nah, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan semangat belajar, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib. Lagunya Garuda Pancasila. Yuk, hidup semua. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak bapak sekalian yang hebat-hebat, minggu kemarin kita mengulas pelajaran apa? Tentang pertumbuhan. Pertumbuhan apa pertumbuhan?
Masih ada yang ingat? Apa coba contoh-contoh tumbuhan? Contoh tumbuhan apa? Ayo, siapa yang tahu? Pohon pisang. Buah naga. Apa lagi? Buah mangga. Apa lagi? Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian dari siapa yang tahu fungsi dari tumbuhan, dari akar? Untuk menyerap air dari melalui akar melalui fungsi batang untuk mengantarkan mineral dan zat makanan ke daun. Nah, fungsi daun apa? Fungsi daun apa? Untuk berfotosintesis. Nah, sekarang apa fungsi dan manfaat tumbuh-tumbuhan buat manusia? Siapa yang tahu? Manfaat dan fungsi tumbuh-tumbuhan buat manusia, siapa yang tahu? Ayo, cuci tangan. Tangan apa? Gak ada yang tahu? Fungsinya satu, menghasilkan buah. Buah dimakan oleh manusia. Buah mengandung vitamin. Nah, untuk juga sebagai oksigen, paru-paru oksigen. Nah, itu karena kita kalau nggak ada tumbuh-tumbuhan di dunia ini, ya mungkin manusia tidak bisa bernafas. Karena yang nyari segala bentuk pendidikan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan salah satu penyumbang oksigen terbesar. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Satu, mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan, kayak akar, batang, dan juga buah dan biji. Nah, sekarang pertanyaan Bapak. Akar tumbuhan fungsinya buat apa? Menyerap air dan mineral. Nah, lanjutnya batang. Batang fungsinya buat apa? Menyalurkan air mineral ke daun. Nah, sementara daun fungsinya di tumbuh-tumbuhan sebagai apa? Berfotosintesis atau pemasakan makanan. Nah, berfotosintesis itu dibantu oleh apa? Matahari. Oleh pencahaya sinar matahari. Nah, selanjutnya tumbuh-tumbuhan menghasilkan buah dan biji. Nah, buah itu gunanya untuk apa? Bagi tumbuh-tumbuhan? Untuk menghasilkan biji. Nah, biji itu gunanya untuk berkembang biakan tumbuhan berbanyak. Nah, sekarang menjelaskan fungsi bagian tubuh tumbuhan dalam proses kehidupan tumbuhan. Kayak tadi, kayak akar, batang, dan daun kan sudah jelaskan. Akar fungsinya buah, menyerap mineral dan makanan. Lalu dikirim ke batang. Dari batang itu mengantarkan makanan ke daun. Nah, daun mengolah makanan, memasak makanan atau berfotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Selanjutnya berbunga. Nah, berbunga dan menghasilkan buah, lalu biji untuk berkembang yang akan memperbanyak buah.
Nah, sekarang bagaimana bagian tubuh tumbuhan berperan dalam menunjang kelangsungan hidup manusia? Bagaimana bagian tubuh tumbuhan berperan dalam menunjang kelangsungan hidup manusia? Contohnya, apa? Tumbuh-tumbuhan menghasilkan buah. Buah-buahan dapat bermanfaat ketika dimakan manusia. Kayak contohnya buah apa? Buah mangga, buah naga, buah jambu, buah pisang, buah jeruk. Nah itu semua mengandung vitamin berguna bagi kekuatan tubuh manusia. Dan juga kalau untuk pohon yang tinggi buat rindang berteduh. Nah itu. Selanjutnya buat penyaringan oksigen manfaatnya itu. Nah, sekarang jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagiannya seperti daun atau akar, bagaimana menurut anak-anak sekalian tumbuhan tersebut apa pengaruhnya? Umpamanya tumbuhan kalau ada akar bisa apa? Bisa roboh. Tumbuhan tidak ada batang. Mana coba? Dia tidak bisa memasak makanan atau berfotosintesis. Nah, sekarang kita mengenal bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, daun fungsinya adalah untuk berfotosintesis dan untuk pernapasan tumbuhan. Nah, sekarang Bapak kasih pertanyaan. Hijau daun disebut apa? Hijau daun disebut apa? Siapa tahu? Klorofil itu hijau daun. Nah, kalau daun itu tidak ada klorofilnya, tidak ada hijau daunnya, berarti daun tidak bisa memasak makanan. Nah, sekarang batang dari tumbuh-tumbuhan itu untuk mengatur arah sari-sari makanan. Kan dari batang ke cabang nih, kan banyak cabang. Nah, dari batang dialir ke cabang, dari cabang dialir ke daun. Ya, dari daun itulah memasak makanan, dibantu oleh sinar matahari atau berfotosintesis. Nah, selanjutnya akar. Tumbuh-tumbuhan kalau tanpa akar dia akan mati, dia akan dia akan tidak berfungsi. Karena apa? Akar itu sangat bermanfaat. Satu, untuk mengambil mineral atau zat makanan dari dalam tanah. Satu, keluarkan tumbuhan. Dia otomatis akan tumbang kalau kena angin. Kalau tidak ada akar. Nah, selanjutnya tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. 1, 2, 3. Semangat. Jangan ngantuk. Nah, kelas itu udah mulai ngantuk. Nah, sekarang bagi bagian dari tumbuh-tumbuhan. Kita lanjutkan ke materinya. Kita beralih ke bunga. Ya. Bunga adalah organ reproduksi tumbuhan. Jadi pertanyaan Bapak ke anak-anakku sekalian, bagaimana caranya tumbuh-tumbuhan bunga bereproduksi? Tahu nggak? Itu ada serbuk di puting
Nah, penyembuhan itu dibantu oleh hewan. Contohnya apa? Lebah, kuku, apa lagi? Kuku. Nah, itu nanti menghasilkan dia menghasilkan kayak buah. Nah, selanjutnya dari bunga dia ke buah membutuhkan proses waktu. Nah, hasil dari proses pembuahan berfungsi sebagai pelindung biji. Nah, buah itu kan biasanya di dalamnya ada biji-bijian itu. Kayak contohnya buah mangga. Nah, buah mangga itu ada kulitnya, ada dagingnya. Nah, di dalamnya itu ada biji. Nah, itu biji itu dilindungi oleh kulit, oleh daging buah, lalu biji. Nah, selanjutnya biji itu yang jadi penyebar tumbuh-tumbuhan yang ke mana dibantu oleh penyebaran biji-biji dibantu oleh hewan dan manusia. Sehingga tumbuh-tumbuhan menjadi berkembang biak mana-mana banyak. Nah, sekarang ke akar. Sudah tadi Bapak jelaskan akar, bagian tumbuh-tumbuhan akar itu yang berada di mana sih? Di dalam tanah. Nah, akar itu ada dua macam. Satu akar apa? Akar tunggal. Dan satu akar serabut. Nah, akar tunggal itu untuk tumbuh-tumbuhan yang apa? Yang bersifat apa? Bersifat keras. Bersifat keras. Contohnya kayak buah mangga, buah duri, buah durian. Kalau akar serabut itu biasanya tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang yang contohnya apa? Lumut. Contohnya genjer, kangkung. Nah, itu kan layar. Itu kan ada akar serabutnya. Itu perbedaan akar tunggal dan akar serabut. Nah, sekarang batang. Batang tadi berfungsi dan untuk mengatur mineral ke daun. Nah, untuk mengantarkan makanan ke daun. Daun fungsinya untuk memasak makanan. Nah, sekarang jenis batang. Jenis batang kayu dan batang basah. Nah, sekarang Bapak minta contohnya batang kayu seperti apa sih maksudnya? Batang duku, batang durian, batang kelapa, batang mangga. Nah, sekarang yang batang basah, siapa yang tahu? Nah, terus? Terus? Lagi? Pisang, pepaya, terus apa lagi? Kata apa? Tebu. Nah, sekarang sudah Bapak jelaskan materinya, kita akan melihat video. Nah, sekarang kita ke daun. Daun adalah salah satu fungsi penting bagi tumbuh-tumbuhan. Salah satu manfaat daun bagi tumbuh-tumbuhan untuk memasak makanan. Nah, sekarang ada beberapa jenis daun. Ada yang daun berbentuk bulat, ada yang daun berbentuk panjang. Nah, daun ada tulang daunnya yang berbentuk panjang, kayak ada sirip daun. Nah, terus tulang daun. Nah, sekarang contohnya yang bentuk tulang daun atau menyirip.
yang berbentuk segi panjang itu kebanyakan yang pohonnya keras kayak pohon mangga itu berbentuk panjang. Yang berbentuk menjari Pohon singkong. kayak pohon singkong, kangkung, pepaya, apa lagi? Pohon kelor. Nah, sekarang macam-macam bentuk susunan tulang daun. Tulang daun melengkung dan tulang daun sejajar. Nah, tulang daun melengkung itu biasanya tulang daun yang berbentuk bulat. Bulat yang melengkung bulat kayak apa ya, kalau kayak huruf oke. Bulat ya. Nah, contohnya apa? Kayak Dan sini daun sirih, apalagi coklat. daun sirih, daun Kalau daun-daun sejajar yang lurus, daun padi, daun tebu, daun apa lagi? Daun pisang. Nah, itu yang daun sejajar, itu yang lurus, dia tidak melengkung. Nah, bunga bagian salah satu bagian dari bunga. Nah, bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menghasilkan biji. Nah, bunga contohnya yang bijinya banyak bunga apa? Bunga matahari. Nah, sekarang bagian bunga. Bagian perhatikan, bunga ada ada benang sari yang ada kelopak bunga, ada tangkai bunga, ada mahkota bunga. Sekarang benang sari fungsinya untuk apa? Untuk bayar dan kepala Nah, kelopak bunga itu biasanya ada di mana? Ada di pinggir-pinggir bunga atau yang disebut mahkota bunga. Nah, sekarang tangkai bunga. Bunga kan tangkainya. Nah, itu nanti kalau udah bunga itu kalau udah dikembangbiakan melalui kayak serangga lebah, kayak kupu-kupu, nah dia menghasilkan buah. Secara otomatis nanti bunganya itu akan rontok, dia menjadi buah. Nah, sekarang buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Nah, pertanyaan Bapak, buah itu ada berapa lapisan? 3 lapis. Ada 2 kulit dan daging buah. Di dalam buah itu baru ada biji. Selanjutnya bagian buah. Nah, bagian buah ini, nah ini yang dinamakan biji. Yang dinamakan daging buah yang di luar biji. Yang di bawah biji namanya kulit buah. Bagian buah itu ada 3, kulit buah, daging buah, dan biji. Nah, semangat. Nah, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, 1, akar adalah untuk apa fungsinya? Untuk apa tadi? Menyerap air dan mineral, menopang tubuh tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Sementara batang apa? Batang mengantarkan mineral ke daun. 100 liter. Daun
untuk berfotosintesis atau memasak makanan. Nah, sekarang kita ke bunga. Ke bunga. Bunga fungsinya untuk organ reproduksi dari bagian tumbuhan. Nah, dari bunga baru menghasilkan buah. Buah adalah hasil dari reproduksi tumbuh-tumbuhan. Baru nanti berkembang biaknya melalui biji. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita tepuk semangat. Kita sekarang melihat video pembelajaran tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, kita perhatikan, dengerin semuanya videonya. Makhluk hidup yang dapat makan, bergerak, tumbuh, bernapas, dan berkembang biak. Untuk segala aktivitasnya ini, tumbuhan dilengkapi dengan berbagai bagian yang memiliki fungsi tertentu. Bagian-bagian tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di cerita kali ini, Pipo dan Lula akan membahas perbedaan-perbedaan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo kita belajar bersama-sama. Hai Pipo, kalian ngapain? Hei Lula, aku lagi menanam pohon nih. Menanam pohon apa Pipo? Ini pohon mangga Lula. Wah, kenapa bagian bawah pohonnya bercabang-cabang begitu? Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu jalannya masuk air dan makanan atau zat hara untuk tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus tanah. Oh ya? Iya, di cabang-cabang akar ini terdapat rambut akar, di mana air dan zat hara masuk. Pada ujung akar ada tudung akar yang melindungi saat akar menembus tanah. Wah, jadi semua pohon itu ada cabang-cabang seperti itu ya di dalamnya. Nah, akar tumbuhan berbeda-beda. Ada akar serabut dan akar tunggal. Apa itu artinya? Nah, kalau akar tunggal itu seperti akar pohon mangga ini. Akarnya bercabang-cabang, yang cabangnya menjadi lebih kecil dari pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Iya ya, apakah hanya pohon mangga yang punya akar tunggal? Tidak, akar tunggal biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau kamu buka bijinya bisa dipisahkan menjadi dua. Tapi kalau tumbuhan dikotil dicangkok atau disetrek, akarnya menjadi akar serabut. Oh, kalau akar serabut itu apa? Akar serabut itu tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut itu dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Pohon pepaya mamaya itu termasuk tumbuhan berakar serabut. Wah, berbeda sekali ya. Iya, tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air, dan supaya bisa lebih kokoh menjaga batang. Aku dengar-dengar
ada akar-akar yang tidak seperti akar biasa ya? Ya, selain kedua jenis akar tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah tertentu dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Akar gantung tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah kanan. Contohnya pohon beringin. Akar pelekat juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat. Seperti pohon siri ini kan? Ya Lula, lalu ada juga akar tunjang menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Akar nafas muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah untuk jalan masuk udara. Wah, akar tunjang dan akar nafas itu bisa ada pada tumbuhan seperti apa ya? Akar tunjang dan nafas itu seperti tumbuhan bakau yang ada di pesisir pantai Lula. Jadi kalau disimpulkan ada beberapa fungsi akar ya? Pertama, untuk menyerap makanan seperti air dan gas air. Lalu sebagai posisi dan juga sebagai alat pernapasan. Iya, beberapa akar juga menyimpan bahan makanan seperti ubi dan bengkuang. Nah, sudah selesai nih menanam pohon mangganya. Mau melihat-lihat tanaman lain? Ibu, jangan lupa ya, bukunya dipotong. Oh iya, hampir lupa. Baik, Ma. Ayo, sini aku bantu Ibu. Lola, kamu tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan? Maksudnya gimana Ibu? Batang itu dibagi menjadi 3. Yang biasa kita lihat itu batang berambium. Ambium itu bertumbuh keluar untuk membuat kulit kecoklatan seperti di pohon mangga tadi. Ambium juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertambah besar. Selain itu, ada batang gatlak yang lunak dan berair seperti bayam. Ada juga batang rumput yang memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Oh begitu. Batang itu gunanya apa? Batang itu seperti saluran air dan zat hara yang diserap akar disalurkan ke daun. Lalu sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lain. Batang juga menyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari. Beberapa batang juga menjadi tempat menyimpan makanan. Aku pernah dengar. Contohnya tanaman tebu ya? Iya, betul. Ngomong-ngomong soal tebu, di warung Bapak tuh ada tebu. Kesana yuk. Ayo, kebetulan aku sudah selesai motong rumput. Aku minta izin dulu sama mama ya, sekalian menyimpan alat pemotong rumput ini. Nah, udah selesai videonya. Nah, jadi dari kesimpulan anak-anakku sekalian menonton video pembelajaran tadi, apa yang bisa diambil dari pembelajaran video tersebut? Coba, apa? Terdapat bermacam-macam akar tumbuhan. Sekarang untuk selanjutnya kita bagi kelompok, ya, kelompok untuk melakukan pembelajaran video tersebut dan materi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sekarang untuk kelompok sini, kelompok 1,
Kelompok 2, kelompok 3. Sekarang Bapak kasih tugas per kelompok untuk mengerjakan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silakan dikerjakan apa perintahnya tadi, silakan diisi. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan. Di sini nanti ditulis kelompok 1, kelasnya kelas 6. Nah, baru disalin jawabannya di kelompok. Di kelompok 3 gimana? Nah, ditulis kelompok 3, di sini nanti ditulis jawabannya. Ini, nah. Terus kelompok 2. Kelompok 2 kayaknya kok semangat. Masih semangat? Nah, sama aja. Nah, silakan dikerjakan, nanti Bapak cek kembali. Habis itu nanti masing-masing dari perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari jawaban anak-anakku sekalian. Yuk, mulai. Kerjakan. Nanti kalau memang ada yang nggak bisa, silakan tanyakan dengan Bapak ya. Kira-kira ada yang sulit, apaan? Apa didiskusikan dengan kawan-kawannya nggak apa-apa. Diskusikan, memang ada yang kira-kira perlu dibicarakan masalahnya, soal apa diobrolkan dengan kawan-kawan. Jangan terburu-buru. Kelompok 1 ada yang sulit nggak? Kelompok 2? Kelompok 2 ada yang bertanyakan nggak? Kelompok 3? Nggak semua lah orang pinter-pinter, anak hebat semua. Anak-anak SD juga sebenarnya anak hebat pinter semua. Jelas. Ada yang sudah? Ada yang sulit ya? Kayaknya ribut aja Bang. Gimana? Ya udah, apa diisi aja jawabannya di situ. Kalau memang ini ya di sampingnya atau di balik tidak apa-apa. Kalau memang kolomnya nggak kuat, di sampingnya bisa atau di bawahnya atau di baliknya.
Jadi tulis kelompoknya kelompok 2. Kelasnya kelas tulis A. Jangan buru-buru ya, jangan buru-buru isi ini buru-buru. Kalau salah semua nanti kena teknik. Kita cara pelan-pelan tapi harus semua jawabannya. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Ada split nggak? Ada. Sampai aja ya. Jangan pasang busuk.
Itu lagi. Kembali. Yang kelompok dua, ada kendala nggak? Ada kendala? Bisa. Satu. Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya. Selesai semua. Nah, sekarang kalau udah selesai semua, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban anak-anakku sekalian. Perwakilan 2 orang. Bisa kan? Pakai depan. Saya minta untuk kelompok 1. Yuk, matanya. Maju. Satu. Kenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Alina Sylvia. Saya adalah kami ingin memperlihatkan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami. Keras. Menurut pendapatmu, akar atau daun yang lebih penting bagi tumbuhan? Jelaskan alasanmu. Dua-duanya penting. Akar penting untuk menyerap air dan makanan dari tanah, penting untuk membuat makanan dari tumbuhan. Perhatikan. Tujuannya supaya bisa hidup. Kira-kira tanaman nggak punya akar bakal jadi gimana ya? Kalau nggak ada akar, tanaman nggak bisa berdiri tegak dan nggak bisa menyerap air lama-lama, bisa layu dan mati. Mengapa tanaman yang akarnya rusak menjadi layu atau mati? Apa hubungan antara akar dan kehidupan tanaman? Karena akar yang rusak nggak bisa menyerap air dan zat makanan. Akibatnya tanaman kekurangan makanan dan air, jadi layu dan bisa mati. Nah, itu dari kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Jadi sekarang untuk kelompok 2. Silakan dulu untuk kelompok 1. Semuanya. Kelompok 2, silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syara Nurhati. Nama saya Lendra Randani. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan dong apa fungsi batang bagi tumbuhan. Batang itu seperti jalan tol di tumbuhan. Fungsinya untuk membawa air dan makanan dari akar ke daun dan dari daun ke
2. Mengapa batang penting untuk tumbuhan-tumbuhan? Karena batang menopang tumbuhan supaya bisa berdiri dan menyalurkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jika sebuah daun berbuah batangnya, apa yang kemungkinan akan terjadi? Jelaskan. Tanaman bisa layu karena air dan makanan tidak bisa mengalir lagi ke daun dan bunga. Mengapa batang sangat berperan dalam proses pengangkutan air dari zat makanan? Karena di dalam batang ada saluran seperti pipa, namanya silan dan kloret, yang membawa air dan makanan ke seluruh tumbuhan. Ya, beri tepuk tangan saya. Untuk kelompok 3, silakan. Ini harus semangat ini, suaranya harus keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian-bagian tumbuhan seperti daun dan bunga. 1. Bentuk daun bermacam-macam dan unik. Coba sebutkan apa saja itu. Mangga, lonjong, pepaya menjadi sirih berbentuk hati. 2. Daun berfungsi sebagai apa saja kira-kira? Daun untuk membuat buah lewat cahaya matahari. Daun juga membantu tumbuhan bernapas dan mengeluarkan air dari pori-pori. Bunga. 1. Pernahkah kamu melihat bunga pada tumbuhan? Menurut kamu, apakah semua tumbuhan memiliki bunga? Iya, aku pernah melihat bunga, tapi ternyata tidak semua tumbuhan punya bunga. 2. Tahukah kamu kalau lebah berperan dalam proses perkembangan tumbuhan? Proses apakah itu? Iya, namanya penyerbukan. Saat lebah mengambil madu, dia juga membawa satu sari dari satu bunga ke bunga lain. Ini membantu tumbuhan berkembang biak dan menghasilkan buah. Ini hasil dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti tangan. Anak-anak ini hebat-hebat semua, anak-anak pintar semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan pada fit. Jawabannya bagus semua. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu biar gak ngantuk. 1, 2, 3. Selanjutnya kalian sudah bagus betul memaparkan hasil kelompoknya dengan jawabannya memuaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke materi untuk soal yang Bapak paparkan tadi, semuanya materi dari awal sampai akhir tadi. Nah, itu nanti Bapak kasih soal masing-masing, tolong dikerjakan ya. Itu nanti nambah nilai. Karena salah satunya itu nambah nilai di semester. Satu. Dua ini ya. Kerjakan secara pelan-pelan. Satu. Jangan buru-buru mengerjakan.
Biasakan kalau mengerjakan soal dipilih yang paling mudah, Bu. Aduh. Sehingga kita jangan sampai buru-buru, jangan cepat-cepat. Kalau sekiranya ada soal yang sulit, silahkan tanya dengan Bapak ya. Kembali dulu. Ya, kalau kira-kira sudah, kumpulkan soalnya dikumpulkan. Yuk, mana yang udah kumpulkan? Coba nih. Nah, susunnya lagi. Kelompok 3, kelompok 2. Udah. 2, kelompok 3. Baiklah anak-anak sekalian, pada Bapak sekarang dari awal sampai akhir tadi. Nah, sekarang masih ingat nggak apa yang Bapak sampaikan tadi materinya? Kayak tumbuh-tumbuhan, kayak fungsinya batang. Apa fungsi batang? Nah, fungsinya akar. Fungsinya buah. Untuk melindungi biji. Buah untuk melindungi Biji. fungsinya biji buat apa? Fungsinya berkembang.
Biak untuk Wabiyakum. tumbuhan. Nah, jadi daun ada beberapa macam daun. Daun bulat dan daun. Tuh. Nah sekarang akar disebut apa? Jerat air dan mineral. Sudah habis Pak? Sudah apa materi yang Bapak sampaikan? Sudah. Nah, sekarang pelajaran Bapak tutup, tapi sebelum Bapak tutup pelajaran ini, nah Bapak pesankan dengan anak-anakku sekalian di rumah dipahami lagi, dipelajari lagi materi yang Bapak sampaikan ke anak-anakku sekalian. Nah, jadi di rumah jangan langsung taruh tas, langsung ini. Ya, kalau malam dipelajari lagi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah. Nah, sekarang kita sebelum pulang kita nyanyi dulu lagu wajib. Ya? Lagu apa? Tanya. Dari Sabang sampai Merauke. Yuk diri. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, Indonesia. Kembali. Tepuk semangat. Oke, mungkin sampai di sini dulu pelajaran Bapak. Kiranya apa yang Bapak sampaikan tadi materi dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu diingat oleh anak-anakku sekalian. Ya, dan di sini Bapak mohon maaf apabila penyampaian materi tadi dari awal sampai akhir tidak ada kurang pas, kurang dicerna, ya Bapak mohon maaf. Nah, demikian kita tutup dengan doa dulu. Yuk, ketua kelas mungkin doa. Sabrak, madrak, gabrak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walastin hal insana fil khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita siapkan kita pulang. Ya, gerak. Siapa dulu bapaknya? Siapa? Bapaknya siapa? Siapa? Sabrak, Mabrak. madrak, gabrak. Selamat Siapa
Jangan video ya. Yuk, ulang.